Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Patut kita bersyukur pada malam ini kita berada di Masjid Jamiatul Khair dalam rangka mengadakan suatu dialog bersama dengan para jamaah. Dan malam ini insya Allah kita akan mengambil topik tentang takdir. Dalam hal ini kami pun sangat mengharapkan partisipasi para bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada ibu-ibu, untuk memberikan beberapa pemikiran atau pengalaman tentang apa yang akan dibahas malam ini. Dan sebagai langkah awal, kami persilahkan Bapak Ustaz Nur Samsu memberikan wejangannya tentang hal yang akan dibahas pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, topik kita malam ini adalah takdir. Kita akan berdiskusi, tapi sebelumnya perlu kita memahami dulu makna takdir itu. Karena biasanya kita berselisih karena tidak memahami atau berbeda pemahaman. Ya. Takdir itu berasal dari bahasa Arab, kata dasarnya qadar rah. Ini digunakan 132 kali di Quran dalam 11 kata turunan. Qadara, qaddara, qadar, qadar, qudur, qadir, miqdar, qadir, maqdur, takdir, muqtadir. Ini memiliki makna berbeda-beda sesuai konteks kalimat atau ayat. Ya. Bermakna antara lain, untuk kata kerja bermakna membatasi, mengontrol, memiliki kekuasaan, menentukan, merencanakan untuk kata kerja. Sedangkan kata benda bermakna ukuran atau tingkatan, bisa juga bermakna masa atau kadar, ya, kadar atau penilaian. Nah, dalam surah Al-Ahzab ayat 38, maka na ala nabi min harajin fima faradallahu lahum sunnatullah fil ladzina halau min qablu. Kemudian wa kana amrullahi qadaran maqduran. Tidak ada satu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, itu makna dari ayat tersebut. Kemudian dalam surah Yasin ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, was-samsu tajri limustaqarri laha zalika takdirul azizul alim. Dan matahari berjalan di tempat beredarnya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu takdirnya, itu sudah ditetapkan begitu. Makhluk tidak kuasa merubahnya. Jadi beredar di garis edarnya. Itu ketentuan Allah. Ya. Demikian pula ada di lanjutannya itu di surah lain, di ayat lain dikatakan tidak mungkin matahari dan bulan bertemu masing-masing beredar di garis edarnya. Nah, itu ketetapan Allah. Itu takdir Allah. Ya. Jadi takdir beda dengan qada.
Kalau qadar itu perencanaan, ya. Sedangkan takdir itu realisasi daripada perencanaan itu. Jadi qada dan qadar. Nah, ini salah satu rukun iman ini. Kita harus percaya tentang adanya takdir, adanya qada, ada yang buruk, ada yang baik. Itu kita harus terima karena kita tidak kuasa menolaknya. Ya. Kemudian pada surah An-Najm pada ayat 39, an laisa lil insani illa ma syaa. Ya. Jadi bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi ada usaha di sini. Ya. Kemudian wa anna sa'yahu sawfal yura. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi semua usaha itu akan diperlihatkan. Dan kemudian pada ayat 41, summa iksahul al-azafal awfa. Kemudian diberi imbalan secara utuh. Nah, inilah gambaran tentang takdir, di mana tergambar itu bahwa ada ketentuan Allah, ada juga manusia yang berusaha, ya, berusaha, tetapi sampai pada takdir. Mungkin saya tidak akan sampai pada kesimpulan karena diskusi. Ya, kita sama-sama mengungkapkan pendapat sehingga kita memberi gambaran. Yang paling penting bagaimana kita menyikapi, kita amalkan dalam keseharian kita. Jadi untuk sebagai pengantar, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan. Dan saya langsung saja bahwa sebagaimana penjelasan Ustaz Nur Samsu bahwa takdir adalah ketetapan atau ketentuan Allah. Akan tetapi menurut hemat saya, takdir ini tidak perlu kita tunggu-tunggu datangnya. Ya, malah ada pernah Ustaz mengatakan bahwa takdir seseorang itu malah bisa dirubah dengan doa. Dengan doa itu bisa berubah takdir. Jadi apa yang menjadi ketetapan Allah tidak semestinya kita harus tunggu, tetapi kita berikhtiar, berusaha untuk kalau misalnya takdir itu takdir yang misalnya takdir kematian, menurut hemat saya kematian juga sudah takdir Allah. Ya. Tapi tidak perlu kita menunggu kematian itu. Kita tidak berusaha lagi hanya menunggu kematian, tetapi kita harus berikhtiar memaksimalkan perbuatan yang baik dan meminimalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu menurut hemat saya tentang takdir. Menyangkut mengenai qadar, ini saya belum paham betul, karena takdir dan qadar itu sama-sama ketetapan Allah menurut pemahaman saya. Cuma bedanya ini masih belum terlalu paham saya. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz Nur Samsu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama saya kemukakan bahwa saya ini hanya mau bertanya mengenai hidup dengan kehidupan saya. Yang saya rasakan selama ini, kegagalan demi kegagalan menimpa saya. Baik di dalam pekerjaan saya maupun dalam pendidikan saya, Pak.
Di dalam pekerjaan saya keluar masuk tanpa bisa dinasihati oleh orang tua atau orang sejawat saya di kantor. Apa yang saya mau itu yang jadi. Jadi itu yang saya mau tanyakan, apakah itu takdir saya dari Allah begitu keras? Begipun dengan pendidikan saya, Pak. Saya pendidikan pertama di A2N, selesai tahun 72. Masuk ke Fakultas Sospol, tingkat 5 saya pindah ke Stiki. Di Stiki saya sudah ujian negara ke Bali, jalan-jalan tinggal di sana sampai pemilu tahun 77. Saya kembali, teman saya sudah selesai semua, saya tidak mau lagi. Saya masuk di LAN lagi, Pak. Di LAN saya sempat ujian skripsi, tetapi waktu saya ujian skripsi itu masih ada lagi koreksi yang diberikan kepada saya. Akhirnya saya tidak lagi. Sampai sekarang ijazah saya tidak pernah ambil. Gitu, Pak. Jadi itu apakah karena teguran Allah kepada saya atau memang itu takdir saya? Karena kesalahan. Tapi di dalam pembinaan keluarga saya seperti anak-anak saya anggap diri saya berhasil, Pak, karena saya punya anak ya. Artinya sudah kerja, suami istri, pendidikannya sudah lumayan. Tapi ini mengenai pekerjaan saya sendiri dengan pendidikan saya itu yang saya tanyakan, Pak, apa itu sudah takdir saya atau kesalahan saya yang ditegur oleh Allah itu? Teguran Allah kepada saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah pentingnya kajian Al-Quran, bahwa dengan kajian ini wawasan kita terbuka. Ya. Ternyata kata takdir itu dalam kata kerja saja ada 6 macam pengertiannya. Kemudian kata bendanya ada 4, jadi ada 10 kata pengertian takdir itu ya. Selama ini kita berpandangan bahwa takdir itu berkaitan saja dengan manusia, ya. Padahal sesuai dengan ayat dipaparkan Pak Nur Samsu ini, bahwa apapun ketetapan Allah itu merupakan takdir. Ya. Ini salah satu ayat dari surat Yasin sudah dikemukakan tadi. Itu bagaimana matahari dalam edarnya itu, kemudian bulan juga demikian. Bagaimana itu hujan turun dan air naik ke angkasa. Jadi dengan ini maka pikiran kita, sistem yang dibuat oleh Allah ini memang sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Tetapi bagi manusia kita dibekali akal. Ya. Makanya berkali-kali Allah menekankan di dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak mengambil pelajaran dari itu? Ya kan? Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan Pak Mansur tadi itu. Jadi kita diberikan akal untuk berpikir, untuk mengambil pelajaran. Mungkin ada sesuatu yang kita hadapi, merugikan kita. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Nah, inilah pentingnya saling isi mengisi. Pertanyaan Pak Mansur tadi bagus sekali sebenarnya itu ya. Karena dia merasa kekurangan, padahal boleh jadi itu menjadi kelebihan, ya. Bisa jadi itu menjadi kelebihan karena hasil dari itu mungkin ada nilai plus yang dihasilkan. Tapi Pak Mansur tidak sempat mengungkapkannya. Cuma satu diungkapkan tadi bahwa alhamdulillah anak-anaknya sudah baik, ya sekolahnya juga baik dan segala macam. Boleh jadi ada akibat dari sana juga. Jadi karena ya ada hukum sebab akibat ya. Itu ya dia punya anak. Itu sedikit dari saya. Karena ini banyak orang mau bicara, kita batasi saja diri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita dalam masalah takdir, Pak. Ini kalau saya lihat ini dalam Al-Quran dinyatakan manusia tidak akan mendapatkan sesuatu selain yang dia usahakan dan bahwa hasil usahanya yang diperlukan. Kemudian, jadi ini takdir ini, Pak. Mungkin ada katanya seperti ada takdir, rezeki, jodoh. Itu
ketentuan juga saya kira Pak, kita ada anunya dengan takdir, jodoh, rezeki itu ketentuan.